itu mengacu pada mereka penyembah berhala, termasuk kau. Enggak dong, masa nyembah Tuhannya Yahudi kok? Nyembah Tuhannya Abraham kok dibilang berhala? Di luar sesembahan orang Israel adalah berhala bagi Kamulah Yahudi. itu, kamulah Oh, itu. maaf, aku menyembah Bapa, menyembah Menyembah Yesus. Beberapa hari lalu kau sudah akui sembahanmu itu adalah sembahan Athena. Paling pandai memang kau menipu si Bilisis. Paling pandai memang kau itu nipu. Makanya kalau naik di sini Sahabat Andre jadi manusia. Ayo saudara, ini kalau Victor ini cocoknya dengan Bang Baalin atau Dinda Dito. Silakan. Kandito. Kalau sama kami kejepit langsung kabur dia. Wah, belum apa-apa lari. Silakan pendeta-pendeta, kita kasih kesempatan untuk naik di sini. Ini loh sangat nantang. Yesus tidak kenal oten tuh. Gimana nih? Silakan Pak Pendeta. Ini ada guru kami, Bang Zuma, guru kita semuanya. Silakan, jangan lewatkan kesempatan Pak Pendeta, Romo, Pastor. Kalau Romo mungkin saya sikat juga boleh, guru. Ya silakan. Tema ini Pendeta. temanya Kandito ya. Sudah lama dia. Bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang baru hadir. Bertanya saya Bang Juma, boleh Bang Juma? Ya, silakan, boleh, silakan Bang Bal. Ya ini kan emang nggak ada otennya ya. Saya tidak tahu nih, saya ini mimpi ini sudah 3 kali. Ini yang terakhir. Waktunya memang berbeda-beda ya. Udah lama baru muncul lagi. Mungkin ada hikmah apa gitu. Saya ini mimpi oten ini di neraka gitu loh. Dibakar gitu. Sampai ditanya Tuhannya oleh malaikat, oleh Tuhan ditanya, siapa Tuhanmu? Pelangak pelongo, dia sudah di neraka masih pelangak pelongo gitu loh. Ini hikmah apa gitu ketika saya mimpi oten dibakar di neraka nih. Mungkin ada hikmah buat pribadi saya apa gitu, Bang Juma. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kan bagi mereka tidak mungkin mereka percaya selama mereka masih tidak mau menerima mutiara keilmuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar seluruh pemakan babi dan tikus balau. Nah sekarang, apakah pemakan babi itu banyak? Banyak. Berarti ketika mereka dibakar, Tuhan butuh wadah yang luas untuk menyiapkan api untuk menggoreng orang-orang ini. Jadi mimpi itu nyata, tertulis memang dalam Bible. Al-Quran juga mengatakan itu. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu jelas itu. Dan Yesus juga mengatakan kepada angkatan jahat, orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Yesus katakan tuh di dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Semua kalian akan memenuhi angkatan ini, akan menggenapi angkatan ini, yang akan menggenapi itu semua. Makanya Yesus mengatakan orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai kepada tanah Indonesia, itu ajarannya, maka akan menjadikan orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu fakta real. Nah, makanya Yesus mengatakan, Yesus, jangan kamu memberikan mutiara, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, jangan kau berikan kemudian, kata Yesus, barang-barang kudus kepada anjing, gitu. Di situ ada orang Roma, di situ ada orang Yunani, sedangkan Yahudi adalah babi, adalah domba. Berarti yang dimaksud anjing dan babi ini adalah non-Yahudi.
biasa Bang Juma ini ya. Makanya nih gerunda yang sangat besar ini ya. Pastor ini lucu. takut gitu kan pendeta ini sama gerunda. Gerunda kalau ada penawaran nih, saya ada Iya. penawaran dari pendeta-pendeta, persekutuan pendeta semuanya. Bang Juma ditarik jadi instruktur, jadi pengajar Bible semuanya. Kan Boleh. paham sekali Bang Juma. Boleh. Tapi bukan persepuluhan, jadi per 30-an. Kira-kira mau nggak Bang Juma? Ini Boleh. ada penawaran. Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kumpulkan seluruh pastor pendeta, kita adakan seminar. Saya jadi pemateri. Dengan catatan mereka harus menanggalkan doktrin dan dogma. Tidak apa-apa. Tanpa dibayar pun boleh. Tidak masalah. Yang penting mereka mau belajar. Jangan emosi Masalahnya tapi... gini. Masalahnya di Bang Juma, saya mendengar nih, baru mendengar ini benar atau tidak ya, ada mereka sudah mengadakan apa istilahnya musyawarah, ini akan mengangkat Bang Juma ini sebagai instruktur pengajar, mengajarkan Bible, karena Bang Juma ini kan paham perjanjian lama, perjanjian baru, paham bahasa Iya. Yunani, paham gitu kan. Itu misi kita memang. Iya, sementara pendeta-pendeta kan botol biasanya. Nanti dibagi dua kelasnya, Bang. Ya, Dibagi dua kelasnya. Bagi mereka yang masih mau tetap di tempatnya yang sekarang, itu gurunya namanya Profesor Kontraktor Kalkulator Lugat Tambunan. Mereka akan masuk di kelasnya Lugat Tambunan untuk belajar. Tapi mereka yang ingin sadar, nanti saya ngajarin. iya, betul. Dua kelas. Kebanyakan kan Asistennya juga kebanyakan- hadir di situ. Ada juga jadwalnya Mas Aha. Oh, masalah. Iya. Dengan Masalahnya yang satu, gini, apalagi ya, nama itu yang satu yang pejabat-pejabat itu? Gue masak. Gumasa. Itu juga Gumasa. Kalau Gumasa sama Victor ini cocok. Baku gosok dia. Sama-sama tak berakal. Cuman modal congor. Ini Bang, ada kejadian menarik Bang. Pada saat kemarin terjadi banjir bencana di Sibolga. Semua orang melarikan diri Bang. Cuma nenek ini yang tidak melarikan diri. Dia mengatakan, kenapa ibu tidak lari? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Tuhan itu menyelamatkan, jangan diselamatkan. Ada aja. Ini waktu Serius banjir itu? Bang. Serius? Iya. Si neneknya yang bilang, saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini patungnya diselamatin sama dia. Ini banjir Sibolga ini. Nah, luar biasa ini ya pernyataannya ya. Yang namanya Tuhan itu kan menyelamatkan. Ini mah enggak. Umatnya yang menyelamatkan yang dari banjir. Tapi emang selamat diakui. Patungnya selamat ini. Ini nih ya. Lihat nih. Iya, wah. Jadi Yesus ini juru selamat atau cari selamat? Selamat dia berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible, bukan juru selamat tapi nyari selamat. Bahkan dilempar sama batu aja dia lari kabur, itu artinya dia nyari selamat, bukan juru selamat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Yesus bukan juru selamat, tetapi Yesus yang selamat. Buktinya sampai sekarang pun diselamatkan. Si nenek ini adalah salah satu bukti Yesus diselamatkan sama si nenek ini. Ini juru selamat yang diselamatkan. Mau dibantah nggak, Victor? Kalau dibantah sangat. Oke, kalau itu salah itu artinya nggak mungkin lah. Ngapain diselamatkan Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan. Benar kau Dewa. Bukan kita menyelamatkan Nah, ini- Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu Ini yang buktinya digendongnya itu apa itu? Tuhan ente diselamatkan. Apa yang- Tuhan ente apa yang diselamatkan. digendongnya itu? Patung yang digendongnya itu ya? Patung Apa Yesus. Patung Oh, Yesus. Yesus. Jadi apa kata nenek itu? Nah. Dia bilang katanya, kenapa nenek kenapa nenek pada saat banjir itu tidak pergi melarikan diri? Saya menyelamatkan Ya. Tuhan saya. Ini si nenek ini. Berarti Terus? masih ortodok pemikirannya itu. Wah, bukan Tapi ortodok, kau jangan faktanya kau- memang seperti nanti itu. Kau yang karang-karang cerita itu apa? Dewa, kau yang karang-karang cerita itu. Ah, ente kan seneng sama dongeng-dongeng. Senang sama dongeng-dongeng. Ini bukan dongeng, ini fakta. Kalau ente tidak percaya, lihat aja di piti-piti ada.
Hadis Bukhari 3 Jangan marah ini sama awal, kami dong. awal dari pewahyuan Kok marah adalah sama mimpi, kami ente? katanya. Marah sama si nenek itu dong. Nah, oke, itu nggak benar. Tuhan kami Marah bukan sama si patung. nenek itu. Tuhan kami bukan patung, Dewa. Nah ini buktinya. Ini buktinya. Nah, mana bukti Viti kata-katanya bahwa aku menyelamatkan Tuhanku katanya. Ini lihat aja di YouTube, lihat aja di PT sana. Itu kan gambar. Yang mengatakan seperti itu, Tuhan ente itu patung, bukti bahwa Tuhan ente itu memang dibikinkan yang namanya patung. Kita kalau melihat flashback ke belakang ya Victor ya, lihat flashback ke belakang, ketika yang namanya Allah Subhanahu wa Tuhan alam semesta mengutus Nabi Nuh, mengutus para nabi, semua para nabi itu melakukan peperangan dan menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Apakah Nabi Musa menghancurkan berhala? Nabi Musa menghancurkan berhala. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang orang-orang dari Yunani, malah Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala itu. Dijadikan berhala. Sampai sekarang masih ada dibikinkan yang namanya patung. Maka dari itu tidak salah nubuatan yang mengatakan Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Sebentar. Nabi Isa pada saat di Mekah, apakah banyak patung di situ? Dalilnya Banyak tidak? Dalil. Nabi Musa dalil. Kayak yang percaya sama dalil aja ente. Gimana sih? Baca di Sirah Nabawiyah mengenai soal Nabi Muhammad menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Musa menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala. Itu nubuatan di dalam hadis, itu ternyata benar. Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Tujuannya apa? Salah satunya adalah menghancurkan berhala, mematahkan yang namanya salib. Itu betul nubuatan itu. Ya. Jadi Yesus turun kedua Gitu kali ya. untuk mematahkan salib. Untuk apa Yesus matahkan salib? Mending aku aja Betul. matahkan salib itu. Gini nih, pengertian mematahkan salib di situ bukan dalam arti Yesus masuk ke dalam Apa gereja. Yesus capek-capek Kok untuk tertawa? mematahkan salib aku aja? Kok tertawa ente? Ente butuh jawaban tidak? Kalau ente butuh jawaban, kami jawab. Apa makna ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus diutus yang kedua kali, turun yang kedua kali, beliau itu akan mematahkan yang namanya salib. Apakah Yesus akan masuk ke dalam gereja? Oh, bukan seperti itu. Masuk ke gereja, terus salib dipatah-patahin. Bukan seperti itu maknanya. Ketika semua orang Kristen tidak ada lagi yang masuk ke dalam gereja, itu tandanya Yesus atau Nabi Isa berhasil mematahkan yang namanya salib. Apakah tugas ketika Yesus mengatakan akan membunuh babi, Yesus berburu babi, Yesus datang ke peternakan membunuh babi? Bukan begitu maknanya. Di saat semua orang sudah tidak ada yang namanya makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan yang namanya babi, membunuh yang namanya babi. Begitu maknanya. Ya, ente ini gimana? Ente punya otak kok nggak dipakai ente itu. Ini kalau di sini ya ada penjualan otak, kayaknya otak ente paling laku di sini. Masih orsinil itu otak ente, masih diplastikin. Tidak mau berpikir di situ. Sementara di dalam kekristenan, ternyata Yesus itu bohong, dikatakan akan turun yang kedua kali. Yesus lumpuh. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 itu jelas dikatakan Yesus tidak akan turun yang kedua kali. Ya. Ente baca coba. Ibrani 10 nomor 12. Yesus itu hanya duduk selama-lamanya di kursi roda. Tidak akan turun yang kedua kali. Hehe, mantap. Terima kasih Bang Juma dalilnya. Ya, sudah dipelajari itu semua. Loh, kenapa diam? Oke. Untuk apa Yesus turun membunuh babi? Untuk apa dibunuh babi? Mending aku yang bunuh. Hari kami potong babi. Untuk apa Yesus? Capek kali kalian suruh turun untuk membunuh babi aja. Betul. Mending kami senjata, tembak kepalanya, mati babi itu semuanya. Oh, bukan begitu. Kan maknanya tadi sudah dijelaskan. Babi itu kan hama. Jadi wajar kalau misalkan pembasmi hama itu adalah oten. Betul. Iya. Tadi kan Dewa sudah menjelaskan. Apa makna yang namanya membunuh babi? Di saat semua orang-orang tidak ada yang makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa berhasil membunuh babi. Seperti itu maknanya. Itu Jangan tafsiran diartikan Ibnu Nabi Katsir Isa. atau Al-Jalalain, dari mana kau dapat itu? Wede.
mau apa? Mau menjelaskan soal fakta, sementara fakta aja ente ingkari semuanya. Ada Al-Quran yang tidak jelas, ada tafsirnya Al-Jalalain, Ibnu Katsir. Dari mana kau dapatkan itu? Biar jangan ngarang kau. Oh, penjelasan dalam siapa yang ngarang-ngarang? Tunjukkan. Justru orang-orang Kristen itu yang ngarang-ngarang. Tunjukkan tafsir. Loh, kalau misalkan kami menunjukkan mengenai soal dalil, Dewa, biar jangan kalau ngarang-ngarang. misalkan kami memperlihatkan yang namanya satu hadis di dalam hadis, memperlihatkan kepada ente, apakah ente percaya? Bible aja ente ingkari. Mau gimana kami membahas soal Al-Quran? Bible ente lawan di situ. Karena umat Kristen itu adalah umat pendompleng. Ya, umat Kristen itu umat pendompleng. Dia itu adalah pengkhianat. Orang-orang seperti ente itu, pengkhianat itu ente. Kau menaksir kitab. Orang-orang Kristen ini aneh ya. Pada saat mereka sakit, seperti halnya contoh mereka itu sakit stroke, mereka takut makan ini. Mereka punya penyakit gula, mereka takut makan ini. Mereka takut sama aturan manusia. Tapi ketika yang namanya Tuhan memberikan aturan kepada orang-orang Kristen, mengatakan jangan pernah makan babi. Ente bukan cuma makan babi, tidur sama babi, kawin sama babi. Lihat di piti-piti, ada nggak orang yang kawin sama babi? Ada. Ente udah lihat belum? Belum lihat. Ente kudet, kurang update ente. Victor, pikiran kotor. Harusnya kasih dalil kian. Kasih artinya jangan Bang Dewa, tafsir. boleh bertanya Bang Dewa? Iya. Bang Ya. Dewa, boleh bertanya? Ya. Tadi Bang Dewa mengatakan bahwa Kristen sendiri itu membantah Bible, kan begitu. Boleh dikasih contoh seumpamanya apa yang memang kelihatannya memang mereka ini menolak pengajaran Yesus ya. Kira-kira apa nih pengajaran Yesus yang ditolak oleh Kristen? Kita tidak boleh menghujat ya, kita nih bertanya aja. Iya tadi. Betul. Apa pengajaran Iya Yesus? tadi kan sudah jelas. Oh, ente tidak menolak ajaran Yesus. Ya, Justru ente apakah ente bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau ente bisa, gue berhenti nih. Gue berhenti sekarang jadi pendebat gue. Ente buka Matius 5 nomor 42. Coba buka. Dewa sudah diskusi dengan 7 orang Kristen. Ente yang ke-8. Coba pengen tahu mengenai soal dalil itu. Buka. Matius 5 berapa? Matius 5 nomor 42. Nomor 42. Sebentar. Ini apanya kau? 42. Oke, ini dia. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Ya, emang ini kenapa ini? Ya baik. Boleh nggak gue minta 10 juta? Untuk apa? Loh, kenapa ente nanya untuk apa? Bukankah di dalam Matius 5 nomor 42 dikatakan, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya minta 10 juta bisa nggak? Untuk apa itu? Nah, baiklah. Untuk ini, untuk apa sih? Untuk sekolah anak. Bisa nggak? 10 juta, rokok aja dia ngutang. Kita pengen tahu, apakah ente benar mengamalkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Sementara Matius 5 nomor 42 ini tulisan merah. Kalau misalkan saya meminta, kasarnya, meminta istri ente pun harus kasih. Oh, enggak begitu, salah makna. Inilah salah makna namanya. Inilah kalau Coba ditafsir terangkan. sembarangan. Baik, coba terangkan ke kami. Matius 5:42. Matius 5 ayat 42. Ini kan judul perikopnya pembalasan. Jadi ini kan membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas kejahatan pun dengan kebaikan sebenarnya di ajaran Kristen ya. Nih. Enggak, silakan aja, jelaskan. Bentar ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya berilah, bukan serta-merta kayak yang kau minta tadi, mana 10 juta, mana 50 juta. Ya aku pun jadi apalagi kebutuhan rumah tanggaku. Contoh dulu gitu kan. Enggak, bukan berarti mentah-mentah begini dimaknai ayat ini. Tapi jika ada orang kesusahan, bantulah orang yang kesusahan. Tetapi kalau tidak ada pernyataan seperti itu, ya. Kalau ente ngomong sama domba, ente bisa. Ente ini ngomong sama umat muslim, umat yang berakal. Di sini sudah jelas, Matius 5 nomor 42, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak.
Kalau misalkan ayatnya diteruskan, makin babak belur ente itu dengan ayat selanjutnya itu. Tapi kami meminta di sini, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya meminta kepada ente, boleh nggak saya minta 10 juta? Oke, lihat, Tidak ada coba lihat pernyataan ayat untuk apa, tidak ada. Dewa. Coba lihat ayat 41-nya dulu ya. Ya. Siapapun yang Silakan. memaksa 41-nya ini apanya ini? Apanya ini kiasan. Siapapun yang memaksa Wih, engkau kiasan. berjalan sejauh 1 mil, ini dia 1 mil, memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya jika orang meminta pertolongan bagimu segini, se-X lah dulu, tambahkanlah pertolongan itu sesuai dengan Tuhan. Ditambahkan ya. Baik. Lanjut, ayat 42-nya. Lanjut. 42. Berilah kepada orang yang meminta. Ada yang minta sama aku nih. Berilah kepada orang minta, yang meminta. saya minta. Ya, Bentar dulu, Dewa Dewa. minta nih, Dewa minta. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya ini berbicara orang yang kesusahannya ini. Kalau ada yang meminta kepadaku, Nggak ada pernyataan seperti itu. Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, ya. Di situ tidak ada sama sekali dijelaskan orang yang kesusahan atau apapun juga. Yang jelas aturannya sudah jelas. Ini adalah pernyataan Yesus tulisan merah. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Artinya ketika gua meminta 10 juta sama ente, berarti ente harus ngasih ke gua itu 20 juta. Harus lebih daripada itu. Ente menolak atau tidak? Gini aja, menolak atau tidak? Ya sesuai, kalau emang kau Menolak kesusahan atau aku tidak? kasih. Kalau nyawamu mau hilang atau Baik, saya Kalau kesusahan. mau poya-poya Saya lagi kesusahan. Hah? Enggak betul. Saya kesusahan, saya kesusahan. Saya kesusahan. Lah, Tapi kalau orang yang di Sibolga berkesusahan, kita bilang ya kan, ada saudara-saudara berkesusahan. Sesuai dengan ayat ini kita harus membantu orang yang berkesusahan, begitu. baik, kalau begitu saya minta 10 juta untuk si Bolga, Insya Allah saya amanahkan, saya sampaikan itu. Boleh nggak? Ya, Ke rekening saya, boleh nggak? Dari caramu ini aku nggak percaya denganmu, karena kayaknya kau seorang pendusta. Boleh dari atau enggak? caramu ya. Enggak, Oh, Yesus yang pendusta. Yesus yang pendusta. Oh, berarti menolak. Berarti menolak poinnya. Pendusta kau ingin menguji aku. Kau nggak akan kuberikan apa-apa. Oh, berarti menolak ya? Betul ya? Menolak lah. Pasti menolak lah. Ah, baik. Berarti ayat ini ayat hoak ya, Iwan Bila ya. Ayat ini tidak bisa dibuktikan oleh siapapun juga. Ini jelas, ini adalah tulisan merah, ini pernyataan Yesus, tidak ada kata kiasan ataupun kata metafora di sini. Ketika dia tadi mengatakan, menambahkan, apabila orang itu kesusahan, saya balikan kepada dia, baik, saya akan memberikan untuk si Bolga, tapi tolong transfer ke rekening saya, bisa atau tidak? Ketika ente mengatakan gue ini adalah seorang pendusta, apa buktinya? Gue pernah berdusta kepada ente. Apa buktinya? Dari cara Bahkan kemarin, alhamdulillah, kemarin dapat yang namanya sumbangan 2.536.000. Saya sampaikan kepada Pak Datuk itu semua. Pak Datuk mengatakan, demi Allah ya, Bang Juma ya, 1.300 mata memandang di sini. Pak Datuk mengatakan, Bang Dewa, itu kurangi aja 300.000 untuk ongkos Bang Dewa. Saya bilang, demi Allah, saya mengatakan kepada Bang Datuk, saya takut kalau misalkan ini dikurangi. Makanya saya transfer semua kepada Datuk. Silakan tanyakan langsung kepada Datuk kalau tidak percaya. Nah sekarang alasan ente tidak percaya sama gua, apa buktinya? Saya sudah membuktikan kalau saya amanah. Sekarang tolong, kalau misalkan benar ente pengikut Yesus, amalkan Matius 5 nomor 42. Saya minta 10 juta sekarang. Saya akan transfer ke Pak Datuk 10 juta. Silakan. Menolak atau tidak? Ente menolak, berarti ayat ini ayat hoak. Tidak bisa dibuktikan sama sekali. 8 orang Kristen, saya ingin membuktikan ayat ini. Bisa atau tidak, ternyata tidak ada yang sanggup sama sekali. Ya. Begitu juga. Nggak begitu juga cara membuktikan sebuah Baik. ayat. Seperti apa buktinya? Seperti apa? Ya, artinya aku pastikan dulu memang dia orang miskin atau apa, baru aku kasih. Kalau ada yang butuh aku bantu. Nggak ada pernyataan seperti itu, nggak ada. Nggak ada pernyataan dia orang miskin, orang susah, tidak ada. Kitab orang lucu kau. Kau paksa-paksa kitab orang. Kau menyalahartikan kitab-kitabnya. Gimana ente ini? Menyalahartikan. Lebih pinter Alkitab tentang lebih pinter kau Bible daripada aku, lucu. Oh jelas, jelas. Bible bahasa Indonesia. Kami menggunakan akal, sementara ente menggunakan dogma. Itu salahnya di situ.
Oh, jadi Ya, kami percaya dengan apa yang tertulis, tapi kami tidak mengimani. Sementara ente mengimani apa yang tertulis, tapi ente tidak percaya. Ente malah terbalik di situ. Sekarang ente bisa atau tidak, gitu aja. Bisa atau tidak. Ternyata ente tidak bisa. Saya katakan ayat ini hoak. Tidak salah saya mengatakan seperti itu. Betul tidak Pak Dalbo? Ketika saya mengatakan ternyata ayat ini ayat dusta. Tidak bisa dibuktikan oleh orang-orang Kristen. Iya. Mungkin waktu itu Aku membantu mungkin orang waktu yang itu putih. Yesus salah ngomong, Pak. Bisa jadi Yesus berbohong. Iya, iya, salah ngomong mungkin. Dia namanya juga kan manusia, wajar Yesus. Dewa, kok Yesus kan nabi dewa. Tunggu dulu Pak Victor. Ini saya mau bantu kau. Bagaimana Bang Baal? Yesus mau salah bicara. Ini Tuhan loh. Masa sih Tuhan salah? Wah, gimana sih Baal ini? Ya, masa Sabar, Victor. Ya, saya bela kau. Ya buktinya Ya, Victor sabar kan, dulu. buktinya Victor kan menolak artinya. Oh, salah ngomong berarti nggak sesuai perkataan itu dengan realita gitu. Nggak bisa diaplikasikan gitu. Kalian apologi Salah ngomong. ini. Kan bisa di ini Bang Baal. Kan bisa direvisi. Bilang lecehkan Yesus. Ya kan? Saya sabar dulu, saya lagi bicara dengan Baal. Ya kan Bang Baal? Bisa diedit kan? Bisa, Yesus aja di-kick dari dunia bisa, di-report dari dunia bisa, apalagi cuman tulisan. Iya, apalagi Yesus di-kick kata-katanya dari dunia. doang. Wah, Berarti udah Isa jadi alaihissalam balik. nggak sama dengan Yesus ya? Hah? Isa Oh, alaihissalam nggak sama beda, dengan beda, beda, Bang. beda, 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 beda. Beda Bang, Beda. jangan disamakan Bang. Berarti Yesus Ya, Yesus bukan beda. Isa alaihissalam, dewa. Beda, 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 beda. Oh, Juma, Beda. Soalnya Juma, di pendengar nih, anggota soalnya ini. di dalam Kemarin sama. kekristenan Beda ini, apanya? ada dua Tunggu Yesus. dulu, tunggu Di dalam dulu, kekristenan jangan ada dua Yesus. lupa. Ya. Ada dua Yesus di situ. Kami tidak percaya dengan Yesus palsu ataupun Yesus Yunani. Kami tidak percaya. Ada tiga Bang, ada tiga Bang Dewa, ada tiga. Ada tiga Yesus, Yesus Barabas. Ada tiga Yesus, Barabas. Yesus Barabas, Bari Yesus sama Yesus anak Bunda Maria. Ini kan dewa kan Yesus di Matius 5 ayat 6 ini apa nih? Matius 5 ayat 40 ini ya. Oh ya, Ini kan selesai itu kan nggak mungkin kamu mau kasih dewa, jangan bawa-bawa itu. Ini dulu kembali lagi itu tadi. Yesus Ntar dan dulu, ini Pak. Yesus yang mana dulu Pak Victor? Yesus yang Yesus mana? belum pernah lipat. Yang ibunya yang dengarkan dulu. Yesus yang mana dulu kau samakan dengan Nabi Yesus Isa? sebelum disalibkan. Sabar, dengar dulu, jangan nafsu lah. Yesus yang mana? Karena Yesus yang lahir di kandang domba, ibunya bejat. Ibunya bejat loh, cari penginapan lah sama laki-laki. Itu loh. Jadi Yesus mana dulu? Kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, coba Yesus yang mana? Pak Victor. Yesus lah. Iya, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Pak, Dia nggak ibunya suka- bejat nggak tanggung jawab soalnya. apologet ini. Kadang dibilang sama Isa alaihissalam dengan Yesus, kadang beda, sama, beda, pengecut dia. Ya, iya pertanyaanku, Bang. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan nama Yesus. Kalau di dalam Bible kan pernah ada nama Isa. Itu loh. Jadi makanya yang saya sampaikan di sini, Jangan Bang. wakil, ya. Saya Sesuai sabar, Bang. kebutuhan. Ya, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, ibunya kan enggak ini, Bang. Ya kan, cari penginapan. Dia punya pacar loh. Sedangkan Yesus, kalau Yesus yang sama dengan Isa alaihissalam, dia ibunya itu enggak ini, dia jaga kehormatannya, enggak ini jalan sama laki-laki. Bahkan kalau Yesus di Bible saudari yang lahir di kandang domba itu kan ibunya cari penginapan, cari hotel atau wisma dengan pacarnya. Ya toh? Halnya menghidupkan seluruh manusia. Betul enggak? Satu Pak orang Victor? yang mati. Pak Cuma Victor? lagi live itu komen lain tuh cari koin itu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Kok ke dulu. koin? Kedengaran suaranya. Kok aneh ke koin? Yang ngasih umat muslim, Gini, Pak Victor. yang Yesus kesetanan mana? ente. Gimana? Yesusnya demi cari koin dia Iya, biar jangan bujuk-bujuk. kemana-mana. Sederhana. Pertanyaan saya, Yesus yang mana? Yesus yang lahir di kandang domba. Masa dia cari Ibunya uang ini dari anu loh, agama ibunya orang lain? anu.
Daripada Yesus lu jadi pengemis, gimana ini? Mana masa Jumas ini kau, jangan banyak kali kau malmu cari koin kau, cari uang kau. Halo, hey Victor, kau kepengen juga, hah? Kau Enggak, kepengen Bun. juga makanya naik ke sini? Enggak. Butuh Bun, nggak butuh aku koin kau. Kalau kau nggak butuh nggak usah naik ke sini. Nggak butuh Bun. Masukku jangan banyak kali, 1 koma aja, jangan lompat sini lompat sana gitu. Kasihan. Demi cari Aku uang dia. kasihan lihat Iya. kau nih, saya perhatiin nih Gak usah, dari gak usah Bun. komen-komennya. Kau kasih sama apologetnya aja, nggak ada uang rokok orang ini. Aduh, mereka udah Iya. kayak semua. Tuh lihat tuh, Ayi tuh kirim berapa, ini kirim berapa. Apa urusannya sama Kristen ini? Coba Maksud kau naik, Bun, coba sama Kristen. Ada Jangan yang paksa kasih. kali si Juma itu. Kau tanya bom-bom situ. Nah, tuh. Masih saya hargai Gak dia usah, daripada kau. komentar aja Bun, gak usah paksa kali dia. Dia mau lari, mau kabur Bunda. Bunda Mila dia mau kabur. Dia mau kabur alasan tadi. doang. Coba Bang, Yesus yang mana Anda samakan dengan Nabi Isa? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba kan ibunya bejat, Jangan Bang. banyak kali kau cari koin sana. Saya tanya samamu, Yesus yang mana, Bang? Dijawab dulu lah, Bang. Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Bang, ibunya bejat loh. Nah, kalau Nabi Isa, ibunya kan perempuan yang menjaga kehormatannya. Kalau Yesus yang lahir di kandang Berarti domba, Isa Bang, dengan nggak Yesus jaga beda dia. ya. Isa dengan Yesus beda ya. Jangan sama-samakan ya. Kalau Beda, Yesus yang beda. lahir di kandang domba, Bang, beda. Beda, Malu, beda, Beda. udah. Kok nanya-nanya lagi sih? Beda, udah. Kami pun Ya beda lah, karena Nabi Isa tidak lahir di kandang babi, Bang. 1.200 orang Ya, Bang, bahwa Abang dengarkan Yesus coba, dan Isa Abangku, alaihissalam bukan Abangku. orang yang sama ya. Iya, Tahu iya, diri iya. kalian ya. Dengarkan coba, Bang. Ya, Jangan ente juga sama-sama tahu aja. diri, ente. Ente juga tahu diri. Nabi kami dikatakan binatang sama ente. Tahu diri, ente. Ya. Tahu diri lah. Kalau punya Tuhan jangan dihinakan. Tuhan dihinakan, diumpamakan sama binatang. Tuhan dipermalukan sama Pak ente. Victor. Izin dulu, Bang. Pak Victor, gembel aja, Bang. Nggak ada mau melahirkan di kandang binatang. Ini Tuhan loh. Iya betul. Masa Tuhan lahir di kandang? Ini yang lahir sebenarnya, Bang. Yang lahir ini kucing apa Tuhan? Yesus. Ya kok kandang binatang, Bang. Nggak ada orang yang ngasih penginapan sama dia. Dia cari penginapan. Saya nggak nanya, nggak ada. Iya, gini. Itu kan Jadi salah Yesus satunya perbedaannya, Bang. Kalau Iya, betul. kalau Isa alaihissalam- ibunya Nabi Isa alaihissalam dia menyendiri di tempat yang sepi. Nah kalau ini Yesus, Bang, ibunya sama pacarnya cari Di penginapan, kandang hewan Bang. dia lahir, di kandang hewan. Iya, Betul. jadi Maria ini kan ada pacar kan? Yesus lahir di kandang Sabar, Bang. ini. Bang, Maria, Mama Yesus ini kan ada pacar toh? Ada pacar toh? Suami. Oh, Suaminya belum Yusuf. suami, pacaran. Belum suami. Dia Belum sudah suami. bertunangan dan Iya kan? Iya, suaminya. Kalau tunangan kan bukan suami, Bang. Nah ini jalan-jalan loh, Nah, terus siang lah. malam sama laki-laki. Cari penginapan pula. sudah bersuami dia itu. Suaminya Yusuf. Belum. Nah, oke lah, belum lah tunangannya Yusuf, tunangannya. boleh. Nah ya pacar lah. Tunangan kan tertulis tunangan Pacar. itu. Oh iya tunangan lah, oke tunangan. Oke. Nah pantas gak, Bang? Yang dikatakan perempuan suci jalan-jalan ke sana kemari bahkan cari penginapan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Coba pantas gak, Bang? Jadi gini, dia sudah menikah dengan Ya, setelah jangan tunangan. saya tanya aja, Bang, pantas gak? Yusuf itu kan tunangan pada saat pertama Saya pertemuan. nggak nanya tunangannya pantas tidak. Yang dikatakan perempuan suci, katanya perempuan suci yang melahirkan di kandang binatang. Dia Nah, Yesus jalan-jalan lahir di kandang domba. sama laki-laki bukan suaminya. Bahkan Udah suaminya, cari udah penginapan suaminya. lagi. Udah suaminya. Bukan. Jadi kau perkosa kitab orang. Baca di Lukas 2 nomor 7. Makanya ke gereja Iya. jangan salto. Dibaca Bible. Apa katanya? Kau baca. Cari penginapan dia. Untuk melahirkan itu. Makanya kalau ke gereja, Bang, jangan salto.
Gitu loh. Iya. Kalau kau katakan itu di Lukas, Matius beda lagi, memang bertentangan Udah berhenti pernyataan situ. Lukas dengan Matius. Jadi gini kalian, tahu diri lah, jangan sama-samakan, serempet-serempetkan Yesus dengan Isa Kenapa alaihissalam, nggak nangis, sama. tante? Ini bukan gereja loh. Jangan nangis. Tahu ayo. diri ya, kawan-kawan ya. Jangan sama, jangan Kok kau yang menyembah manusia, kita pula yang dinasehati. Isa alaihissalam bukan Yesus malu. Enggak, saya di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah tercatat nama Nabi dan nama Yesus. Karena kenapa Yesus ini bang banyak di Bible. Ada Yesus cuplis, ada Yesus pemabok, ada Yesus Barnabas. Yang mana di antara Yesusmu di situ? Apalagi pertanyaannya, apalagi dewa, kau nangis. Makanya bang. Ya, Ini Pak Dewa. tetap Matius 5 nomor 42. Matius 5 nomor 42. Tetap lari ke situ, nggak akan kemana-mana. Kalau gue minjem istri lu boleh tidak? Boleh. Kalau gue minta bini lu boleh tidak? Boleh. Nggak mungkin lah, itu kan melanggar apa? Orang yang membutuhkannya itu. Baik, Kalau ada saya yang ulangi ya, kesalahan, baca ya. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak. Gue minta Bagi orang 10 yang juta ditolak. membutuhkan. Gue minta istri ente ditolak. Berarti ente nggak bisa mengamalkan ayat ini ya. Salah Nggak makna bisa ya? di situ ayat itu. Salah pemaknaan. Baik, pemaknaannya menurut ente, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak. Mau minta apa di situ boleh tidak? Mau minta apa aja boleh tidak? Bisa meminta bantuan lah. Ah, baik, minta bantuan. Saya minta 10 juta Oh, nggak begitu juga, untuk apamu itu? untuk si Bolga. Untuk si Bolga. Kayaknya aku nggak percaya sama kau mampu, karena aku lihat kau dari gaya-gayamu kau pembohongnya, kau pendustanya kau. Nggak percaya Ya, aku sama daripada ente penyesat. Ayo. Daripada ente penyesat. Kalau ente mengatakan gue ini pembohong, ada buktinya nggak gue ini pembohong? Nggak yakin, aku Ada nggak buktinya percaya nggak? sama kau. Aku nggak Lah, percaya sama buktikan kau. dulu dong. Saksikan ya. 1.100 mata memandang Gaya-gayamu kayak sama pembohong dari gaya. Sebentar dulu. Saya akan buktikan kalau misalkan dia bertransfer uang 10 juta ke Dewa, Dewa akan transfer kepada Tuk 10 juta. Ayo, silakan. Ya, Dewa siap open cam. Andaikan Dewa itu berbohong, andaikan Dewa itu berkhianat, Dewa siap mendapatkan konsekuensi apapun juga. Silakan. Bang Dewa. Ada? Ya. Bagaimana mau 10 juta, rokok aja minta dia. Gimana? Rokok Ayo. aja minta. Ayo, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Hah? 10 juta saya akan transfer ke si Bolga. Dia mengatakan Dewa pembohong, sementara dia tidak ada bukti sama sekali Dewa pernah berbohong. Tidak ada bukti. Ya. Nah, kabur kan akhirnya kan? Kabur. Alhamdulillah Iwan Pilah ya. Alhamdulillah Iwan Pilah. Walaupun Dewa ini seperti apa yang dia katakan, Dewa ini orang jahat, tapi setidaknya walaupun Dewa penjahat, Dewa bukanlah pengkhianat. Dewa bukan pengkhianat. Insya Allah Dewa akan amanah itu. Kalau benar dia memberikan kepada Dewa 10 juta, Dewa akan transfer uangnya kepada Atuk untuk bantuan si Bolga. Ayo Victor, silakan DM ke Dewa. Dewa akan ngasih nomor rekening Dewa. Ya. Malah kabur dia. Konten ini lucu-lucu. Bible-nya udah berkata seperti itu, kami sampaikan. Mereka malah melintir lagi Bible-nya. Jadi lucu-lucu nih Ote. Kenapa nggak jadi pelawak saja ya Ote-Onetan ini ya? Ajaran orang-orang Yudaism itu ada aturan 600 mispot lebih di situ ya. Rata-rata banyak orang yang bisa melakukan seperti itu, berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat yang terdapat di dalam perjanjian lama, aturan 613 mispot. Sementara ketika datang perjanjian baru, justru perjanjian baru ini tidak ada satupun orang yang sanggup untuk mengamalkannya.
Seperti halnya dikatakan di dalam Lukas 14, kalau kau menjadi muridku, syaratnya ternyata harus membenci bapaknya ibunya. Ada yang sanggup tidak? Tidak ada yang sanggup. Bahkan satu ayat tadi, satu dalil tadi, saya jamin 100%, tidak ada satupun pendeta atau pastor yang sanggup mengamalkan ayat itu. Saya jamin 100% itu. Bagaimana kalau misalkan kasarnya, di dalam Matius 5 nomor 42, di situ dikatakan, apabila ada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak. Pada saat saya meminta istrinya, boleh tidak? Boleh. Meminta istrinya. Boleh tidak orang-orang Kristen itu menolak? Nggak boleh. Karena aturannya sudah jelas. Tidak boleh yang namanya menolak. Itu sudah jelas di situ. Kami bukan mau menghinakan ayat-ayat mereka, tapi kami ingin berusaha apakah orang Kristen itu ada yang sanggup untuk mengamalkan ayat ini atau tidak. Andaikan ada yang sanggup mengamalkan ayat ini dan dia tadi transfer ke Dewa 10 juta, Dewa berhenti sekarang jadi apologet. Berhenti, tapi besok berapologet lagi. Besok diskusi lagi. Artinya Dewa kalah dalam diskusi, alhamdulillah Dewa dapat uang untuk bantuan si Bolga. Alhamdulillah. Ya, ternyata tidak sanggup dia. Nanti besok diskusi lagi, bawa ayat itu lagi. Minta 20 juta. Dia sanggup kasih, kalah lagi Dewa debat. Kalah lagi debat, tapi Dewa dapat uang. Kan begitu. Betul tidak Pak Dalbo? Betul itu Bang. Dan istilahnya kan kita meminta untuk kita membantu juga kan. Betul, betul. Betul. Ya, silakan. Kenapa Yang lain. kabur? Kenapa kabur Oten botol? Wah, ini nih. Ya, Nggak bisa siang, ciptaan Jack. Mamat gitu. Selamat siang Jack. Siang. Gimana kabarnya Abang Jack? Baik, puji Tuhan Yesus. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan cepat modar Pak ya. Amin, Mudah-mudahan amin. cepat modar. Amin. Di dalam Filipi 1 nomor 21. Di situ dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mudah-mudahan cepat modar habis zuhur sekarang Pak. Ya, Sama mati di keluarga dalam ya. Kristus, puji Tuhan. Betul. Dan ternyata ya Iwan Bila, ayat ini pun bisa dikatakan ayat hoak. Kenapa dikatakan ayat hoak? Berapa banyak pastor dan pendeta mereka sakit, ternyata mereka berusaha untuk menyembuhkan diri. Terserah. Gitu Jack ya. Tuhan, nyawa. Iya betul. Yang penting. Kalau udah yang penting udah repot ini ya. Udah kayak bini gua. Yang penting tidak mau memaknai yang namanya dalil ini. Kami di sini bukan menghujat Pak, Iya, tetapi kami di sini oke. mengabarkan yang namanya Bible yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Ya, mati adalah amin. keuntungan, mendingan modar aja itu Jack udah Mati ya. di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Ini. Selamat, sebagai penebus Ban Dewa. Yang Ban Dewa, penting. Ban Jack, Ya. dengarkan dulu Ban Jack. Anda penebus selalu dosa manusia mengatakan daripada puji Tuhan, sumber puji ke batu Tuhan. hitam, penghapus dosa. Aduh. Daripada Anda mengatakan batu Pak. peler, Batu hitam penghapus dosa. iya. Batu peler, Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Batu peler Yesus. Ngadap sana, sujud ke sana, bangun masjid ke sana, naik haji ke sana, keliling. Oh iya. Abang ini naik di sini bawa sakit hati atau apa bang? Lah kau tadi Bawa menghina. sakit hati atau apa gini bang? Kau tadi menghina. Tadi kau menghina. Yang mana kami hina bang? Yang mana, kau Bang? dulu Tadi bilang modal. Yang mana? Berarti Yesus enggak punya biji, gitu. Memang Wah, Allah bang, SWT tidak justru punya abang biji. ini menghina. Allah Masa Yesus dikatakan nggak punya biji? Coba kalau punya istri berarti dia punya anak, berarti ada pelernya. Oh, coba Yesus ayat kan- selanjutnya, ayat sebelumnya udah dibaca belum, Bang? Ayat selanjutnya, Bang. Ayat 100-nya. Sudah dibaca belum, Bang? Ayat 100-nya. Allah SWT tidak punya anak karena Iya, tidak punya maksudnya istri. ayat 100-nya sudah dibaca atau belum? Ayat 100-nya, Bang. Abang kan membawa ayat Al-An'am, Jangan ayat bang, 101. bang, kau coba nganga-nganga dikit bang, nganga-nganga. Oten. Iya, teman-teman Kristen yang mau diskusi, cobalah naik itu santun ya. Anda sopan, kami pun akan segan dengan Anda.
Jangan naik langsung kesurupan roh kardus gitu. Naik pakai adab. Kita diskusi menggunakan adab biar teman-teman yang nonton di bawah juga mendapatkan edukasi dari apa yang kita diskusikan dan didukung oleh data yang kita bawakan. Jangan model congor aja di atas. Ditanya apa, jawab apa. Muter kayak kipas angin. Naik itu cobalah bawa akal. Anda ke gereja itu Anda bawa Bible, akal Anda tinggal di rumah. Tapi kami mohon naik ke atas komal itu Bible itu dibawa, akal pun dibawa. Biar terarah diskusi kita itu. Disarankan dulu bang, disarankan dulu kalau naik di sini minimal jadi manusia. Itu dulu. Iya betul lah bang Dam. Jadi ada minta naik nih. Kopi manis. Oh kopi manis lagi. Aduh. Sia ini Sia. Itu kenapa Dewa langsung seperti itu ya, Iwan Pilaya, mohon maaf. Soalnya typingan dia di bawah itu buas banget ya itu, si Jack itu. Jadi kita bisa tahu mana orang yang mau benar-benar mau diskusi atau tidak. Ya, kenapa ya? Sini ya. Ini ujung-ujungnya menghujat juga ini. Kopi Ujungnya manis. menghujat juga. Murid ini kan Kristen apa? Bang bisa jadi manusia nggak bang? Ya kan. Padahal Bisa kita jadi mau manusia? diskusi baik-baik aja, kalian nggak bisa loh. Bisa nggak jadi manusia? Coba lihat si Dalbo ini, bisa nggak saya jadi manusia? Lalu dia kan mengatakan saya berarti binatang. Ditanya apa, jawab apa. Kalau manusia itu bang, masuk di tempat orang minimal salam ke selamat pagi Pak Dalbo. Gimana ini? Ngaku-ngaku manusia pula. Maksud saya, salam ke selamat pagi Pak Dalbo, selamat pagi Bang Suma, selamat pagi Bang Dewa. Semuanya gimana kabarnya? Itu loh namanya manusia. Iya, Abang Dewa itu tadi si kopi manis itu bukan Syiah, dia Kristen, Abang Dewa. Karena semalam dia di komalnya siapa tuh dengan Abang Ki Ageng, dia membawa Al-Quran yang bilang katakan Allah menyesatkan gitu kan. Dia katakan Allah itu iblis, diminta datanya, di mana datanya Allah itu iblis, dia tidak bisa menunjukkan. Itu, dia bukan Syiah, dia Kristen. Semalam saya dibawa. Saat ini minta naik tapi nggak dinaikkan juga. Bukan Sia, maksud Dewa itu dia itu Sia. Oh Sia. Ya, bukan Ya. Sia. Justru Sia itu cuplis namanya aja. Sia itu lebih bahaya daripada Oten. Sia itu, dia itu Sia yang sering diskusi, yang mengatakan Allah begini, Nabi Muhammad begini. Betapa luar biasa ya hujatannya. Dan konon katanya ajaran kasih, dia mengakui kenapa dia benci sama Nabi Muhammad. Katanya ajaran kasih, tapi ternyata ajarannya itu kebencian semua sama otak dia. Padahal Allah tidak punya masalah dengan dia. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan dia. Dia lagi bermasalah sama hatinya. Hatinya busuk dia itu sama Islam. Itu ya. Jangan dibuang Bang Dewa, kalau ada yang gitu-gituan jangan dibuang, simpan dulu untuk hotel. Bang Dewa, jangan dibuang. Ditahan dalam mulut dulu Bang Dewa. Ditahan dulu, nanti ada hotel loh. Astagfirullah. Jadi hotel nama yang mau naiklah. Syaratnya simpel loh. Anda mau karang-karang nggak masalah, itu iman. Tapi minimal jadi manusia, ya kan? Kalau sudah manusia kan enak ngobrolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di tap layar dulu teman-temannya. Silakan di follow akun-akunnya yang ada di atas.
ya akun-akun yang ada di atas, akun Mila Amerika, Bunda Mila, silakan di follow-follow yang belum follow-follow teman-temannya, di follow-follow semua ya. Ya lanjut. Iklan lah bentar. Boleh nggak? Silakan. Ya silakan Abang Dewa. Silakan. Ya, Ikhwan Billah, kalau ada yang mau membeli ini ya, membeli apa? Membeli kaos, entah itu fotonya dengan siapapun juga bebas, dengan Bang Juma, dengan Dewa pribadi, dengan Bunda Nora, dengan Kang Dito, atau dengan siapapun juga apologet, silakan nanti hubungi Dewa. Insya Allah nanti hari Senin Dewa produksi. Kalau misalkan ada, langsung DM aja ke Dewa ya. Mengenai soal warna kaosnya bebas, ukuran kaosnya bebas, gambarnya pun bebas. Atau mau foto sama keluarga, boleh. Silakan nanti DM ke Dewa, tinggal kirim aja fotonya. Harganya ada yang 120, ada yang 150, ada 500, ada juga yang 400 bahan jersey. Mungkin itu aja. Silakan Padal Bo lanjut. Ya, jangan lupa ya di DM ke Dewa ya kalau ada yang mau bikin kaos. Makasih banyak. Kalau ada yang pesan gambarnya, kalau ada yang pesan Ongkir gambarnya ditanggung nenek-nenek sendiri. tadi itu, nenek-nenek tadi itu Bang, yang nenek-nenek bawa patung. Kalau ada gimana? Boleh. Nah, jadi tulisannya di situ, nenekku pahlawan Tuhan. Boleh. Bisa. Ya silakan di follow-follow ya. Izin follow, Bang Dewa. Bunda Baik. Mila Amerika, silakan di follow-follow, Bang Suma dan semua yang ada di atas di follow-follow dan di share-share ya, di tap-tap layarnya supaya di tek-tek lah layarnya supaya sampai pecah ini HP. Kalau pecah udah nggak bisa tetep layar lagi ya Bang Dalpo. Beli baru lagi nanti masuk di Matius atau Lukas tadi 40. Matius ya Bang Dewa. Betul. Markus. Dikit, Matius 5. ehonya. Matius 5 Kurangin 42. dikit Banero, ehonya Siap, dikit siap. aja. Begini Bang. Ya oke, lanjutlah. Ya masalah tadi tuh, masalah baju. Nanti kalau ada yang tanya masalah ongkirnya gimana nih Bang? Tolong dijelaskan juga Bang. Ongkirnya ditanggung masing-masing ya, ongkirnya. Jadi Iya, itu baik. cuma harga kaos aja, ongkirnya ditanggung masing-masing. Insya Allah kaosnya tidak akan mengecewakan lah, kaosnya bagus. Mau foto dengan Bang Juma boleh, dengan Padalbo, dengan Kang Dito, dengan Bunda Mila, atau dengan siapa saja, bebas ya. Bebas dengan siapa saja. Ataukah saya tunjukkan baju yang sudah pernah Abang Dewa kirim ke saya? Boleh, mantap. 86 itu. Siap. Oke baik. Silakan besarkan. Sabar Bang, sabar. Saya mute dulu. Oh iya, siap Bang Hadi. Ya sorry Bang Hadi, canda Bang. Kalau pecah HP-nya nggak bisa lihat atau yang kesurupan. Abang kalau dekat gereja ngintip aja di gereja Bang. Wah ini pintar ini lesku ini. Nenek lebih hebat dari Tuhan Ote. Betul. Oteng kalau naik jangan emosi lah. Biasa-biasa aja. Kalau kalian emosi, saya takut loh. Nah, saya orangnya bahaya loh. Kalau emosi saya muntah saya Bang. Kalau dengar orang emosi muntah saya. Iya Abang, ini baju yang sudah ini baju yang sudah dikirim. Kok Nero ini mirip Paulus ya? Woi, mantap. Ini Kok baju mirip jadi Paulus? siapa Bang Da? Ini baju yang saya izin saya dari Papua. Saya dari Papua, ini baju saya pesan sama Bang Dewa, ini foto saya waktu saya masih bergabung dengan AUMI. Ya, jadi di sini namanya itu Akidah Akhwah Muslim Indonesia ya. Nah, nama saya sini Nairo. Sini Nairo di sini. Jadi terserah kita mau. Sekarang Kampreto.
Iya. Upload Jadi anti Kampreto. iya, bahannya ini tidak mengecewakan kita. Bahannya bagus. Jadi bagi teman-teman ya, saya juga bantu promosi intel untuk ini Bang Dewa ya. Ini baju yang sudah ada di saya. Siap. Makasih banyak Bang Nero. Ini ya, ini buktinya ya ada di saya. Ini foto saya. Ini nama saya juga ada di bawah ini, Nairo 14. Maksudnya itu 14 tahun atau apa? Nah, 14 tanggal lahir saya, Bang. 14 tanggal lahir saya. Pipi, naiklah deh. Ini belum peler, naiklah. Dan di sini Nanti. ada dua baju kemarin Abang Dewa ya. Ini Almasir 1. Dan untuk keamanan dia punya pembungkus untuk bajunya ini bagus, aman. Jadi nggak usah takut untuk ini. Ini 2 baju kemarin yang dikirim oleh Abang Dewa. Siap. Teman-teman yang belum polo-polo Mila Amerika ya, dibantu di polo-polo ya. Oh ternyata udah banyak yang beli tuh Abang Dewa, banyak yang di bawah typing itu udah banyak yang beli dari Abang Dewa. Iya, sudah banyak alhamdulillah. Banyak lah. Mana tadi itu? Ya, saya izin tutup lagi kameranya lagi. Ya, tutup Pak. Ya. Soalnya abang ini agak saya ingat Paulus loh. Makanya abang ini keturunan Paulus juga. Ya gak Pak? Ayo, Ten. Baal, kau nanya lagi lah Pak. Baal. Bang Baal. Mana lagi nih Baal ini? Enggak. Ya, lanjut Lagi lah. Dilanjut. Kok lemas? Nggak ada semangat. Kenapa ini? Kenapa ini ya? Gambarnya kok jadi gelap di saya. Oh, berarti nggak ada Roh Kudus itu. Iya, cuman ini nggak bergerak lagi. Sinyalnya. Roh Kudusnya Merah nggak saya hilang. punya ini. Kau jelas kau di sini. Oh gitu. Cuman 2 orang nih yang host dengan apa yang pakai kaos tadi itu, siapa yang dari Papua ini? Cuma itu aja 2 orang, yang lain tidak ada. Saya kan punya Roh Kudus. Coba saya keluar dulu sebentar. Kenapa begini? Padahal sinyal bagus ini. Kita ini kan punya Roh Kudus, Pak. Kita naikkan coba. Tuyul. Nggak bisa dia, guys. Bagus kan? Yang belum follow akunnya Bunda Mila, silakan di follow teman-teman ya. Gurunda lagi istirahat, mungkin Gurunda lagi ini ya, sibuk dia. Kesempatan kita ngoceh-ngoceh. Kalau ada tuyul, ya biarkan kami yang hadapi dulu tuyul-tuyulnya. Nanti tok-tok marah loh, mana ini suaranya Dalbo, mana suaranya Dewa, kan marah tok-toknya. Tadi Pipi kemana kau Pipi? Pipi. Pipi. Ya teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mau diskusi silakan ajukan permintaan naik ya. Di sini ada 2 kursi kosong, silakan. Satu, Baal lagi dia restart dia punya HP. Oh. Ya teman-teman di follow dulu akunnya Bunda Mila, di follow dulu teman-teman ya. Iya. Akun kecil ini. Oh siap Bunda.
Ya, mungkin saya sudah follow juga Bunda. Alhamdulillah. Oh, berarti kamu Nero sudah follow ya? Kamu dapat tiket penghapusan dosa. Dosa. Bang Galbu ini udah jadi Yesus aja ngapus dosa. Gimana sih? Iya, teman-teman yang ada di bawah ya, tolong dibantu follow akunnya Bunda Mila ya. Di sini hujan ini.